Bapak dan Ibu, pernahkah setelah sahur perut terasa penuh, mata terasa berat, dan akhirnya langsung berbaring lagi? Kelihatannya sepele, tapi tahukah Bapak dan Ibu, kebiasaan ini bisa berdampak pada lambung, jantung, gula darah, bahkan kualitas puasa kita. Hari ini, kita akan membahas dengan sangat jelas dan pelan-pelan. Bolehkah tidur setelah sahur? Apa bahayanya? Berapa lama sebaiknya menunggu? Dan bagaimana cara agar tubuh tetap nyaman selama puasa? Sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi kesehatan khusus untuk usia 60 tahun ke atas. Karena di usia sekarang, pengetahuan kesehatan bukan sekadar informasi, tetapi bekal agar kita bisa hidup lebih kuat dan lebih tenang. Mari kita mulai. Kenapa banyak lansia ingin tidur setelah sahur? Bapak dan Ibu, rasa mengantuk setelah sahur itu wajar. Karena kita bangun lebih awal dari biasanya. Tubuh belum sepenuhnya siap aktif. Perut baru saja terisi makanan. Gula darah sedang naik. Apalagi bagi lansia, jam biologis tubuh sudah berubah. Tubuh usia 60 tahun ke atas lebih mudah mengantuk, lebih sensitif terhadap perubahan jadwal tidur, lebih lambat dalam proses pencernaan. Jadi, rasa ingin tidur setelah sahur itu normal. Tetapi, normal bukan berarti selalu aman. Apa yang terjadi di dalam tubuh setelah sahur? Setelah kita makan sahur, lambung mulai bekerja mencerna makanan. Asam lambung diproduksi. Darah lebih banyak mengalir ke sistem pencernaan. Gula darah naik. Pada lansia, proses ini lebih lambat. Jika langsung tidur, posisi tubuh datar. Makanan belum tercerna sempurna, asam lambung bisa naik ke kerongkongan. Inilah yang sering menyebabkan perut terasa panas, dada terasa perih, mual, sendawa asam, dan dalam jangka panjang bisa memicu GERD atau radang lambung. Apakah tidur setelah sahur berbahaya? Jawabannya tergantung. Kalau hanya sesekali dan tidak ada keluhan, biasanya tidak masalah. Tetapi jika sering dilakukan, terutama pada lansia yang memiliki riwayat asam lambung, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, maka kebiasaan ini bisa memperburuk kondisi. Kenapa? Karena saat tidur, denyut jantung melambat, metabolisme menurun, pencernaan melambat. Akibatnya, perut terasa begah, gula darah bisa naik lebih tinggi, tubuh terasa lebih lemas saat bangun. Berapa lama harus menunggu sebelum tidur? Idealnya, tunggu minimal 30 atau 60 menit setelah sahur. Gunakan waktu ini untuk duduk santai, zikir atau membaca Al-Quran, jalan ringan di dalam rumah, minum air hangat sedikit demi sedikit. Jangan langsung rebahan. Jika ingin berbaring, gunakan posisi setengah duduk. Dampak tidur setelah sahur pada gula darah lansia. Bagi lansia dengan diabetes atau gula darah tinggi, tidur langsung setelah makan bisa membuat gula darah naik lebih tinggi. Tubuh terasa lemas menjelang siang. Pusing atau keringat dingin. Karena tubuh belum sempat menggunakan energi dari makanan. Sedikit aktivitas ringan setelah sahur membantu gula darah lebih stabil. Bagaimana jika tetap mengantuk berat? Jika sangat mengantuk, boleh tidur kembali, tetapi tunggu minimal 30 hingga 60 menit, gunakan bantal lebih tinggi,
Jangan tidur terlalu lama, cukup 1 hingga 2 jam. Hindari posisi telentang datar. Lebih baik posisi miring ke kiri atau setengah duduk. Siapa yang sebaiknya tidak langsung tidur setelah sahur? Lansia dengan asam lambung, lansia dengan obesitas, lansia dengan diabetes, lansia dengan riwayat stroke, lansia dengan gangguan pernapasan, karena resiko gangguan lebih tinggi. Cara sahur agar tidak mengantuk berlebihan. Beberapa tips sederhana: hindari makanan terlalu manis, hindari gorengan berlebihan, jangan makan terlalu kenyang, perbanyak protein, minum cukup air. Sahur bukan soal kenyang, tapi soal kualitas energi. Kapan tidur setelah sahur menjadi berbahaya? Jika muncul nyeri dada, asam naik terus-menerus, batuk saat bangun, suara serak, perut terasa keras, segera konsultasi ke dokter. Tips tambahan agar tidak lemas dan tidak mengantuk setelah sahur. Bapak dan Ibu, selain tidak langsung tidur, ada beberapa kebiasaan kecil yang bisa membuat tubuh lebih nyaman selama puasa. Mari kita bahas satu persatu dengan tenang. 1. Jangan sahur terlalu kenyang. Kadang kita berpikir, kalau mau kuat puasa, harus makan sebanyak-banyaknya. Padahal justru sebaliknya. Jika terlalu kenyang, lambung bekerja sangat berat. Tubuh terasa panas. Nafas terasa lebih sesak. Mudah mengantuk. Di usia 60 tahun ke atas, metabolisme sudah tidak secepat dulu. Jadi, makanlah secukupnya. Ingat, sahur bukan lomba kenyang. Sahur adalah mengisi energi dengan bijak. 2. Minum air jangan sekaligus banyak. Sebagian orang minum 3-4 gelas sekaligus sebelum imsak. Akibatnya, perut terasa penuh, ingin buang air kecil berkali-kali, tidur jadi terganggu. Minumlah perlahan, bertahap. Misalnya, 1 gelas saat bangun, 1 gelas setelah makan, 1 gelas menjelang imsak. Air yang diminum perlahan lebih mudah diserap tubuh. 3. Hindari teh dan kopi berlebihan. Teh dan kopi memang membuat segar sesaat, tapi pada lansia bisa meningkatkan asam lambung, bisa membuat jantung berdebar, bisa membuat buang air kecil lebih sering, bisa membuat tubuh lebih cepat dehidrasi. Kalau ingin minum, cukup sedikit saja. Lebih baik air putih atau air hangat. 4. Lakukan peregangan ringan 5 menit. Setelah sahur, jangan langsung duduk diam terlalu lama. Coba lakukan gerakan sederhana. Putar bahu perlahan, angkat tangan ke atas, tarik nafas dalam, jalan kecil di tempat. Hanya 5 menit saja. Gerakan ringan membantu melancarkan peredaran darah, mengurangi rasa kantuk, membantu pencernaan. Tidak perlu olahraga berat, yang penting tubuh bergerak. 5. Atur jam tidur malam. Kadang masalahnya bukan sahurnya, tapi karena tidur terlalu malam. Jika Bapak dan Ibu tidur lewat tengah malam, lalu bangun jam 3 untuk sahur, tubuh pasti kurang istirahat. Usahakan tidur lebih awal saat Ramadan, kurangi menonton TV terlalu malam, matikan lampu lebih cepat. Tubuh yang cukup istirahat akan lebih kuat saat puasa. 6. Perhatikan tanda bahaya. Jika setelah sahur dan tidur muncul nyeri dada, sesak nafas, mual hebat, pusing berputar, jantung berdebar tidak normal, jangan anggap sepele. Segera periksa ke dokter. Karena di usia 60+, tubuh memberi sinyal lebih cepat saat ada masalah.
7. Dengarkan tubuh sendiri. Setiap orang berbeda. Ada yang kuat, ada yang tidak. Jika setelah menunggu 30-60 menit tubuh tetap sangat mengantuk dan lelah, tidur sebentar tidak apa-apa. Yang penting, posisi kepala lebih tinggi, tidak terlalu lama, tidak langsung setelah makan. Kita tidak memaksakan diri, kita menyesuaikan dengan kondisi tubuh. Bolehkah tidur setelah sahur? Boleh, tapi jangan langsung. Tunggu minimal 30-60 menit. Biarkan tubuh mulai mencerna makanan. Karena di usia 60 tahun ke atas, tubuh butuh waktu lebih lama untuk bekerja. Menjaga kebiasaan kecil seperti ini bisa mencegah masalah besar di kemudian hari. Bapak dan Ibu, kesehatan di usia sekarang bukan soal kuat-kuatan, tetapi soal kebiasaan kecil yang dilakukan dengan bijak. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar setiap ada video baru tentang kesehatan lansia, Bapak dan Ibu tidak ketinggalan. Bagikan juga ke teman, saudara, atau tetangga yang mungkin masih sering langsung tidur setelah sahur. Semoga puasa Bapak dan Ibu lancar, tubuh tetap kuat, dan hari-hari dijalani dengan tenang. Terima kasih sudah menonton.